Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Ramadhani, NIM 2014070003, Prodi PGMIA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Di sini Hesti akan menjelaskan tentang masyarakat madani dan civil society yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Hajah Wahyulin Liuzen, SE, MPD. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang masyarakat madani dan civil society. Yang pertama, perbedaan masyarakat madani dan civil society. Yang kedua, yaitunya masyarakat madani di Indonesia. Perbedaan masyarakat madani dan civil society. Yang pertama, masyarakat madani berasal dan merujuk pada tradisi Arab Islam, sedangkan civil society berasal dan merujuk pada tradisi Barat Muslim. Yang kedua, masyarakat madani lahir dalam buayan asuhan petunjuk ilahi, sedangkan civil society ialah hasil dari modernitas. Ketiga, masyarakat madani memiliki watak yang lebih luas, sedangkan civil society memiliki watak non-upotis dan realitis empirik. Yang keempat, madani merupakan keterputusan konsep umat, sedangkan civil society menggunakan konsep kehidupan sosial politik barat. Kelima, unsur perekat kesatuan civil society adalah kewarganegaraan, sedangkan perekat umat cukup beragam, bisa kesamaan agama, kesamaan generasi, kesamaan karakteristik, dan kesamaan bangsa. Yang keenam, dilihat dari latar belakang munculnya konsep, civil society muncul dari latar belakang yang beragam, dari situasi masyarakat yang terancam, kacau akibat menguatnya individualisme dan tajamnya benturan kepentingan. Sementara masyarakat madani, situasi konflik yang terjadi antar suku di Madinah, krisis moral dan spiritual pada masa itu sangat melatar belakangi munculnya konsep ummah atau madani. Masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani itu adalah sistem sosial yang tinggi yang harus ditumbuhkan ke dalam kesadaran atau sifat masyarakat sehingga dapat mempunyai prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara individu dengan kestabilan masyarakat. Secara historis, perwujudan masyarakat madani di Indonesia sebenarnya sudah dicita-citakan semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme mulai diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial melalui proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antara lain munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang mendorong terbentuknya organisasi sosial modern. Masa demokrasi terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilitas massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan masyarakat untuk mencapai kemandirian berisiko dicurigai sebagai kontra-revolusi. Hingga perkembangan menuju masyarakat madani kembali terhambat. Perkembangan Orde Lama dan muncul Orde Baru memunculkan secercah harapan bagi perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Pada masa Orde Baru, dalam bidang sosial ekonomi, tercipta pertumbuhan ekonomi, tergesernya pola kehidupan masyarakat agraris, tumbuh dan berkembangnya kelas menengah, dan makin tingginya tingkat pendidikan. Sedangkan dalam bidang politik Orde Baru memperkuat posisi negara di segala bidang, investasi negara yang kuat dan jauh terutama lewat jaringan, birokrasi dan aparat keamanan. Berakibat terjadinya kemerosotan kemandirian dan partisipasi politik masyarakat serta menyempitkan ruang-ruang bebas yang dahulu pernah ada, sehingga prospek masyarakat madani kembali mengalami kegelapan. Setelah Orde Baru tumbang dan digantikan oleh era reformasi, perkembangan masyarakat madani kembali menoleh secercah harapan. Hal ini dikarenakan adanya perluasan jaminan dalam hal pemenuhan hak-hak asasi setiap warga negara yang intinya mengarahkan pada aspek kemandirian dari setiap warga negara.
uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk menuju masyarakat madani di Indonesia tidak ditempuh melalui proses yang radikal dan cepat atau disebut juga dengan revolusi, tetapi proses yang sistematis dan berharap serta cenderung lambat atau disebut juga dengan evolusi, yaitu melalui upaya memperdaya masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui era reformasi, bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk membina suatu masyarakat Indonesia dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang demokratis. Masyarakat Indonesia yang demokratis atau masyarakat madani ala Indonesia merupakan visi dari gerakan reformasi dan juga visi dari renovasi sistem pendidikan nasional.